Shalom, Bapak Ibu keluarga Samas yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini hari Jumat tanggal 9 Januari 2026, kita boleh kembali berjumpa dalam renungan Samas. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepada siapa lagi kami mengucap syukur ya Tuhan selain kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Karena hanya oleh belas kasih dan kemurahan-Mu lah pagi ini kami boleh kembali berjumpa dengan saudara-saudara kami keluarga Samas dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh sukacita. Saat ini kami duduk bersimpuh menyediakan hati untuk mendengar sabda-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk mewartakan firman-Mu. Sedemikian juga setiap hati yang dengan taat dan setia mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, Sang Sumber Terang Hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang bersama akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini terdapat dalam Yohanes 8 ayat 12 yang demikian sabda Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Adapun renungan pagi hari ini, kita beri judul Berjalan dalam Terang Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belasan tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2012, saya bersama teman-teman berencana untuk pergi memancing di tambak salah seorang teman kami di Lamongan. Tapi pada saat waktu yang ditentukan, saya ada kegiatan. Sehingga bersama satu orang teman, saya menyusul mereka dengan naik sepeda motor. Karena hari sudah menjelang malam dan cuaca mendung, kami berdua sepakat untuk mengambil jalan pintas supaya cepat sampai. Tetapi di tengah perjalanan, lampu sepeda motor kami ini putus, mati. Dan waktu itu HP saya juga off, lowbat. Jadi benar-benar kami berdua waktu itu dalam keadaan yang gelap gulita. Tidak ada lampu, tidak ada sinar bulan dan bintang yang menerangi kami. Seingat kami, di sebelah kiri kami ini area persawahan, sedangkan di sebelah kanan kami ini ada sungai kecil yang agak curam. Tetapi karena kami berdua sudah berjanji dengan teman-teman kami sepakat untuk tetap melanjutkan perjalanan, walaupun keadaan gelap gulita. Sambil berjalan pelan-pelan, kami menurunkan kedua kaki kami. Jika kaki kami sebelah kiri ini menyentuh rumput, maka kami harus segera berjalan agak ke tengah, agak ke kanan. Begitu terus pelan-pelan. Perjalanan kami sangat lambat dan berulang kali kami hampir terperosok ke sawah atau ke sungai. Akhirnya kami putuskan untuk menunggu sepeda motor lewat. Kami ingin nunut terang lampu sepeda motor orang yang lewat itu. Saat ada sepeda motor lewat, kami segera mengikuti dari belakang. Tetapi semakin kami mendekat, sepeda motor yang kami ikuti ini semakin tancap gas. Mungkin mereka takut, mungkin mereka mengira kami ini begal yang akan merampas motor mereka. Berkali kejadian seperti itu. Setelah melalui perjalanan dalam kegelapan yang penuh rintangan dan berkali-kali hampir celaka, akhirnya kami berdua sampai di tempat tujuan berkat pertolongan lampu penerangan sepeda motor beberapa sepeda motor yang kami ikuti. Sungguh perjalanan malam hari itu tidak dapat kami lupakan. Kami menyadari betapa pentingnya sumber terang dalam kegelapan itu. Ya, dari pengalaman yang kami lalui, tentunya kita sepakat bahwa berjalan dalam kegelapan bukanlah hal yang mudah.
Tidak seorang pun suka berada dalam kegelapan, apalagi bertahan lama di dalamnya. Selain bisa membuat ketakutan, kegelapan bisa membuat kecelakaan, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dalam kegelapan, orang tidak bisa saling mengenal, sehingga kita tidak bisa mengetahui apa yang sedang kita hadapi, apa yang ada di sekeliling kita. Entah sesuatu itu baik atau justru membahayakan. Intinya, kegelapan itu sangatlah tidak menyenangkan dan pasti cenderung dihindari orang. Demikian juga kita, Bapak, Ibu, dan saya dalam menjalani kehidupan. Banyak orang menggambarkan kehidupan sebagai sebuah perjalanan, sebuah penggembaraan. Dan dalam penggembaraan itu, seringkali kita temui berbagai kegembiraan yang mendatangkan sukacita. Namun, tidak jarang pula hadir beragam tantangan serta pergumulan yang tidak mudah. Pergumulan yang bisa menyusahkan, bahkan menyesatkan. Keluarga Samas yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di tengah dunia yang seringkali kehilangan arah dan tujuan, penuh ketidakpastian dan kegelapan inilah, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mencerminkan terang Kristus. Seperti yang tertulis dalam nats bacaan kita di pagi ini, Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, kita adalah anak-anak terang yang harus memantulkan terang Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kristus adalah pencipta kehidupan, dan kehidupannya membawa terang bagi umat manusia. Di dalam terangnya kita melihat diri kita sebagaimana adanya, yaitu sebagai manusia berdosa yang membutuhkan juru selamat. Apabila kita mengikut Kristus, yakni sang terang sejati, kita tidak akan berjalan seperti orang buta dan tidak akan tersandung jatuh dalam dosa. Dia menerangi jalan di hadapan kita supaya kita bisa melihat bagaimana seharusnya kita hidup. Dia menyingkirkan kegelapan dosa dari dalam hidup kita, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Tidak mudah memang untuk tetap berjalan dalam terang Tuhan. Akan selalu ada rintangan dan halangan serta tantangan. Tetapi selama kita mau terus berusaha untuk bangkit saat kita jatuh, serta terus meminta pertolongan Tuhan, maka kita akan terus berjalan di dalam terang-Nya. Mari kita izinkan Kristus sebagai penerang untuk menuntun, membimbing, menyucikan, dan memberi makna setiap langkah hidup kita, mengubah kegelapan menjadi terang abadi. Selamat berjalan dalam terang Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuntun kami, bimbing kami dengan terang-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami ini boleh menjadi saksi akan terang Kristus yang membawa pengharapan dan kebenaran. Amin.